Setelah Jumadil Akhir nanti berakhir, maka kita masuk di bulan Rajab. Setelah bulan Rajab nanti selesai, maka berada di bulan Sya'ban dan masuk di bulan suci Ramadan. Tidak dirasa waktu kita orang beriman, karena seluruh waktu kita isi dengan amal ibadah, termasuk salat 5 waktu yang tidak pernah lalai tepat pada waktunya. Karena orang yang salat tepat pada waktunya itu, dia tidak akan merasakan sampai datangnya waktu berikutnya, karena diberi kenikmatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah saya akan memberikan satu surah di dalam Al-Quran, surah terakhir, surah yang ke-114. Kemudian surah ini dikatakan surah An-Nas. Surah An-Nas ini saya yakin dan percaya di antara kita semua menjadi surah langganan, surah andalan kita. Seringkali kita sholat sendiri, maka Qul a'udzu birabbin nas yang biasa sebagai bacaan yang sangat lancar dan sangat mulia dan sangat ikhlas kita membacanya, dan itu tidak salah, karena Rasulullah di dalam kitab itu menjelaskan bahwa siapa yang membaca ayat, enak sekali rasanya membaca ayat itu, maka enaknya juga pendengaran Allah ucapan kita itu. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, surah An-Nas ini turun di Mekah. Kemudian surah An-Nas ini memiliki 6 ayat. 3 berbicara tentang hubungan kita dengan Allah, dengan hambanya, dan 3 yang bercerita tentang perlunya kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, asbabun nuzulnya ini surah An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Dalam kaidahnya dalam kitab Al-Misbah itu menjelaskan bahwa An-Nas itu artinya manusia bertuhan. Karena ada juga manusia tidak bertuhan. Karena status kita itu manusia. Di hadis lain mengatakan al-insanu hayawanun natik. Dia memakai kata-kata al-insan. Al-insan hayawanun natik. Artinya manusia itu adalah hewan berakal. Itu dalam satu hadis. Siapa yang menggunakan akalnya, itulah yang memiliki agama. Siapa yang tidak menggunakan akalnya, itulah yang tidak memiliki agama. Tapi siapa yang menggunakan akalnya, itulah orang beragama. Dasarnya la dina ghairi aqli. Tidak ada agama orang yang tidak punya akal. Siapa yang bagus cara berpikirnya, itulah yang bagus agamanya. Tapi siapa yang jelek caranya berpikir, itulah yang jelek agamanya. Jadi ternyata ini roh agama yang pak kiwata kali tak engkau dikirani engkau tiap kelemi. Ya engkau tiap kelemi tanya disebut ini, tanya diwajui, tapi aki dikirani. Asal pikiran nggak tahu suku, pasti suku pak pasti dia. Sebab kenapa? Pikiran. Bahkan dalam surah Yasin juga mengatakan wa man nu'ammiru nakisuhu fi hati afala yaqilun. Siapa yang dipanjangkan usianya oleh Allah, karena yang dipanjang itu adalah usia. Kalau umur itu selalu dikurangi. Siapa yang dipanjangkan usianya oleh Allah, pasti akan dicabut satu persatu kenikmatan di tubuhnya supaya mereka berpikir berapa sekarang umurnya. Kalau saya pribadi 55 umur saya, berarti 55 kenikmatan Allah sudah dicabut di tubuh saya. Cabut pendengaran saya, kalau tidak pakai kacamata tidak bisa. Pendengaran, gigi satu persatu, rambut diputihkan, kekuatan persendian sudah mulai capek dalam. Karena kita sudah lama hidup di muka bumi Allah. Sehingga tadi di dalam surah Yasin itu wa man nu'ammiru nakisuhu fi hati afala yaqilun. Siapa yang dipanjangkan usianya oleh Allah pasti akan dikembalikan seperti waktu masih bayi, tidak mampu berbuat apa-apa.
Maka inilah maknanya An-Nas. An-Nas artinya manusia bertuhan. Karena dalam Al-Quran itu An-Nas itu ayat di dalam Al-Quran itu 241 berbicara tentang An-Nas. Termasuk ucapan ayat awalnya Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya ayyuhan nas. Itu juga termasuk An-Nas 241 kali di dalam Al-Quran. Selanjutnya, apa asbab nuzulnya ini ayat surah? Satu riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah di saat itu dia kena sihir oleh orang Yahudi namanya Ubay bin Asam. Pada saat itu turun malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah. Makanya ada kita orang beriman itu, kalau ada orang yang sakit, saudara kita yang sakit datang, sebagaimana Rasulullah datangi oleh Jibril, karena teman setianya Rasulullah itu adalah Jibril. Dia datang, kemudian Jibril berkata bahwa ya Rasulullah, Muhammad, kamu kena sihir. Dia lihat oleh malaikat itu dengan 11 ikatan sihir itu di tubuh Rasulullah. Maka diajarkanlah oleh Jibril kepada Nabi Muhammad untuk bersama-sama membaca Qul a'udzu birabbin nas sebanyak 11 kali. Makanya kalau ada yang sakit, apakah ada orang yang kesurupan atau mau diruqyah, maka salah satu ayat sesuai dengan yang ajarannya yang diajarkan Rasulullah oleh Jibril yaitu membaca Qul a'udzu birabbin nas ke-11 kali. Apakah bagi tidak bisa dibaca? Tapi nasurangi Jibril wek kasaposin kita sabat de 05 kantri rosihir na tahu guna-guna na tahu dari kode kasaposin tingkatan engka saposin hirufan yero dipakai untuk mengguna-guna orang. Makanya itu Ubay bin Asam begitu dibaca itu, maka guna-gunanya itu kembali kepada orang yang mengiring. Ya, makanya Rasulullah mengatakan ruqyah dirimu dengan membaca 11 kali Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas. Kumelo berarti baca Qul a'udzu birabbin nas mungkin asal ni kena jadi bisa otomatis masa baik otomatis dan perintahnya malam apa dan dingin tadingnya roh atau digagangnya sehingga orang dan makhluk halus bisa mudah memasuki tubuh kita dengan minta perlindungan dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa bunyi surah An-Nas? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Muhammad, katakanlah Muhammad. Kenapa ahli tafsir banyak mengatakan tidak usah memakai kata-kata qul, langsung saja a'udzu birabbin nas. Itu tandanya bahwa Muhammad diberi perintah oleh Allah sehingga Rasulullah disuruh untuk mengatakan, katakanlah Muhammad, minta perlindunganlah kamu kepada Rabbin nas. Rabbin nas itu adalah Tuhannya manusia. Tuhannya manusia, bukan Tuhannya siapa-siapa. Qul a'udzu birabbin nas, minta perlindunganlah kepada Tuhannya manusia. Apakah malaikat juga termasuk Tuhannya Allah? Termasuk. Tapi kalau malaikat itu syariatnya itu malaikat tidak sama dengan syariat kita umat Muhammad. Kalau syariatnya kita umatnya Muhammad ya ada sholat, ada puasa, ada haji dan lain sebagainya. Tapi kalau syariatnya malaikat itu hanya satu. Kalau disuruh mencabut nyawa saja. Makin banyak orang yang dicabut nyawanya, makin banyak zikirnya kepada Allah. Malaikat Malik penyiksa di dalam neraka pernah
dimintai oleh penghuni neraka itu, sehingga malaikat mengatakan ma'amaru wa yaf'aluna ma yu'maru. Saya ini melakukan atas perintah Allah dan inilah amalan saya. Semakin banyak orang yang saya siksa, semakin banyak amalan saya di hadapan Allah. Ada apa kok? Tadi membawa mengetahui orang tamat, namun di rumah ini malaikat dokter tamat. Makanya malaikat itu hanya satu syariatnya, apa yang ditugaskan oleh Allah, maka itulah syariat baginya. Ya, bahasa malaikat itu sidratil muntaha, jutaan, miliaran. Ya, dia hanya mengkawal berada di situ, mengaminkan doa-doanya hamba Allah, termasuk mengaminkan doanya perempuan, karena doanya perempuan itu lebih cepat diterima oleh Allah dibanding dengan doanya laki-laki. Makanya malaikat yang ada di situ muntaha itu hanya mengatakan amin, dan itulah amalannya. Makanya perempuan itu kalau dia berdoa itu cepat sekali itu diterima oleh Allah. Sampai Rasulullah kaget waktu Isra dan Mi'raj. Ya Jibril, akhbirni, kenapa ini malaikat-malaikat yang ada di langit ketujuh ini serentak mengatakan amin, apakah saya diaminkan? Maka malaikat Jibril berkata, bukan kamu Muhammad, yang diaminkan malaikat yang ada di sini adalah doa sujud terakhirnya wanita di muka bumi. Ya, makanya itu doa sujud terakhir kita itu kedengaran di langit ketujuh, getaran-getaran doanya itu pada saat dia doa sujud terakhirnya itu pekah sekali diterima oleh Allah. Makanya bersyukurlah kalau kita ini laki-laki ada perempuan di belakang kita, karena itulah yang mengantar doanya laki-laki sampai di hadapan Allah. Makanya maaf ya, kalau ada sholat berjamaah tidak ada perempuan di belakang, doanya sih diterima tapi lambat loading diterima oleh Allah, karena tidak ada doa perempuan, tidak ada suaranya perempuan di belakang yang mengantar doa itu. Makanya kita laki-laki jangan membuat wanita itu menjerit, jangan membuat sedih, jangan membuat hatinya sakit, karena suara getaran hatinya wanita itu mustajab dengan Allah dibanding dengan doanya laki-laki. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah Muhammad, minta perlindunganlah kamu kepada Tuhan manusia. Makanya Tuhan yang kita manusia ini adalah Allah, Tuhannya manusia. Ada yang mengatakan, apakah ayat atau hadis itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Tidak ada dalam Al-Quran, dan itu adalah hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, minta perlindunganlah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dibaca ya, qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi rotannya ayat tapi hadis. Maka ada elo alim kok ibu ngelagalam kipat puragana setari-tari. Ini ada hubungannya dengan surah ini. Qul a'udzu birabbin nas, minta perlindunganlah kepada Tuhan manusia. Namo tumaga lumpuh kita usik di kampung dari kufung ngelakala dari nafiloi. Nah sebab iro ini itu pada poin kami itu firasat dari ibu ngelakala, dan firasat itu tidak pernah meleset. Ayatnya dia mengatakan summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya innal ladzina qalu rabbuna Allah. Katakanlah Muhammad, siapa yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, dia serahkan sepenuhnya hidupnya kepada Allah, kemudian dia beristiqamah. Yang dimaksud beristiqamah di sini adalah setia, tetap, tidak pernah dia kena goyah kemana. Itu namanya istiqamah, setia. Aku setia, tidak pernah berubah cintanya, tidak pernah berubah ketaatannya, tidak pernah berubah semangatnya, tidak pernah berubah niatnya, tidak pernah berubah keikhlasannya. Maka itulah yang dimaksud dengan istiqamah. Apa jaminannya oleh Allah? Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, maka baginya diturunkan malaikat oleh Allah. Diturunkan malaikat oleh Allah. Masya Allah, hebatnya orang yang Rabbinas, Tuhan yang manusia, diturunkan malaikat. Ya malaikat yang aku itu baik. Ini tuan-tuan berbeda dengan orang yang awam.
di belakang kita. Apa tugasnya malaikat di belakang kita? Kalau kita mengambil Allah itu sebagai Rabbin Nas, Rabbun Nas, Tuhannya manusia, malaikat di belakang selalu mengingatkan kita, selalu memperingatkan kita. Kenapa tu kebelo joka mamoto pada ciri jolo pak penandingin, nama dia pak penandingin apa joka tu dia cetok diruntuk, tapi tu terima susah pak penandingin apa joka susah kok diruntuk. Sebab kenapa? Firasat kita selalu meleset, tapi orang yang beriman tidak pernah meleset. Tadi kalau percaya peringatan apa juga. Nah sebab ia biasanya atungan engkau tu pak penandingin. Bahkan ini teman-teman kau yang kumelo ifamah kita mengatakan engkau tu pak penandingin. Cuma dia ini boleh pun, tapi tanda-tanda yang kita tahu nanti ya sekir khas dari kebicara begini maka dah ia tidak tahu bahasa mana tak denda ni kejumlah dalam arti maka dah macam apa ni mati 40 suruh tahu melo ia punya wana kami mana tanda-tanda yang ini sebab kenapa Rabbun Nas ya wana rupa tauhid diterungkan mereka. Kemudian gunanya mereka di depan kita, gunanya mereka di depan kita pada saat kita membaca apapun yang kita lakukan, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah sebagian Bismillahirrahmanirrahim dua ayat dalam Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pertama nabaca Nabi Nuh waktu Nabi Reki Lovinah Bismillahirrahmanirrahim wa musah dan seterusnya kita baca sehingga pas selama kita dalam melalui kendaraan ini apa tuh menerima kendaraan mau tuh ingat aja kalau pergi mati narik pun dibaca dia insya Allah nalindungi jadi dia guna mereka dia nalindungi oleh kemalai pun dijadi hancur kendaraan tapi tidak pada hari ini sebab nalindungi fulatan Bismillahirrahmanirrahim innallaha ghafurur rahim. Ia baca Nabi Nuh waktu Nabi Nuh. Yang kedua dia dibaca ini Bismillahirrahmanirrahim Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Waktu na perintah mana dia jingi na perintaholo na perintah sewa-sewa na mulata sehingga ramai aturan innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayatnya itu akurat. Dan kau mengatakan dia ayat nak kurangi ya meskipun ada yang perbedaan membaca Bismillahirrahmanirrahim menjaharkan ada yang mensyirkan pada saat dia sholat ada yang dibawa sesuai dengan keyakinan masing-masing aja tak bagaimana ketua-ketua yang biasa masih termasuk masjid Purkampo masjid tempe gara-gara Bismillahirrahmanirrahim siapa yang mana tahu tapi alhamdulillah ada apa yang aku mari kita baca apa yang aku berasa bagaimana dia apa yang bagaimana yang ini tak apa yang Masya Allah. Jadi kalau kita binas minta perlindungan pada Tuhan manusia aja kita pakai sampo aja kita pakai simak aja kita pakai baca-baca makalah lain dan lain sebagainya dan sebagainya narik kemarin di Rabbun Nas banyak kehidupan, dia gak susah-susah, dia gak beban pikiran, dia gak beban perasaan. Nah sebab Rabbi itu maknanya Allah Maraja Baptiara, Allah yang Maha Pemelihara. Seperti kita dipelihara oleh Allah untuk sholat 5 waktu tidak pernah meleset. Sebab kenapa? Kita Rabbun Nas, kita Tuhannya manusia. Jadi ada pengatakan pihak keempat, dia nanti ada salah betul. Ia dari pelafian kita fasita cina kopi matu bihu jual taruh jual dan sebagainya berarti dega Rabbun Nas dari Rabbun Nas dikawin dia enak sekali beribadah inna sholata kanat ala mu'minin kitaban mawquta sesungguhnya sholat itu adalah wajib bagi orang-orang beriman di tiap-tiap waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua Malikin Nas. Ini memang ada dua versi bacaan di dalam surah Al-Fatihah. Dan ketemu ada Malik Yaumiddin. Dan ketemu ada Malik Yaumiddin. Itu gak salah.
Ini salah satu dinas pajak. Apa maknanya Malik Yawmiddin yang menguasai as-suqyam asabayu adi akan kata daripada dana yang daino. Ada yang mengatakan daino yang menguasai hari pembalasan, dana hukum, dana yang daino itu maknanya dalam bahasa Arab. Jadi Malik Yawmiddin ia menguasai as-suqyam as-suqamalkan. Bisa juga mengatakan Malik Yawmiddin yang mengarungi, yang merajai hari kiamat. Jadi bahasa menguasai dengan merajai. Makanya kemarin tahu Malik Yawmiddin bertuana ia mengarungi as-suqyam. Malik Yawmiddin ia menguasai as-suqyam pada manusia. Aja tak punya uang. Jadi itu as-suqyam. Ya, tentu sering kita baca Malik Yawmiddin ia menguasai daino. Nah sebab aku kemana sering monitor aja tak baca aku menghormati semua negara. Arya si Yawmiddin aso apa selong tahu ya. Nah ramai kaya lagi materi mata payung ala tuslam nafsun syai'an wa la tujassuna ila ma kuntum ta'malun. Ya seremon di mana tu? Dia kata ifasar betul kata ifarbo tapi engkau ibadah sesuai si bawa kesekersun. Pada hari itu manusia tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Mereka akan dibalas sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Ikut biasa mungkin itu. Mui jadi makan di butuh. Ifa marah ko dia nak masuk boleh di melodam ko tapi. Jadi mana tu di melodam indra mana itu? Wajah itu. Dia nak laku dia nak laku lawan yang macam terus yung dia tapi dia laku amalan di bawah sebab dosa. Boleh kau biasa muka tu. Iya boleh kau pakai. Ada yang apalah anjing itu. Pahak dia ikutan dia kuat. Ya dia mana kasih amalan. Kau kasih pada aku ni kasih amalan kau macam. Aja tu masalah dosa tu diberi kau. Sedangkan dosa kita sendiri tidak mampu kita pikul. Dibebankan lagi dosanya orang lain. Itulah maknanya Yawmiddin. Maka dikatakan dari sini Malikin Nas, Puana Aruna Rufatawai. Ia menguasai Rufatawai Malikin Nas. Jadi raja ini yang menguasai kita adalah Allah. Kalau kita sudah yakin kekuasaan Allah Malikin Nas, insya Allah. Coba seperti Nabi Yunus alaihissalam. Pada saat ditenggelamkan di laut, kemudian ditelan oleh ikan. Dalam satu hadis menjelaskan maka dia Nabi Yunus betul yang mengbalik fe coba hari membaik. Tahu agak kan buat itu balik membaik. Dia tu kata tahu pikiran. Mari nak Nabi balik membaik, balik incik jolo mana kira patami orang kalian Nabi Yunus. Nampak kesi meraja-raja, Yesus membaik balik. Kesi meraja-raja, lepas dia balik sehingga fe balik membaik. Bahkan kita Nabi Yunus tidak balik, tapi ini dah sebab dia Malikin Nas yang menguasai, yang merajai manusia. Diperintah baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Namo itu persoalan hidup terjepit oleh permasalahan, terjepit oleh hutang-hutang, terjepit oleh tekanan pribadi dan tekanan beban pikiran. Terbaca ini La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Engkau rasa ini sama kena abdi pak kurang ya cenderung mana rumah sakit. Sedangkan Nabi Yunus itu balik membuat nifas semua tu boleh kilan membuat balik tasim sih tambah luar sampai itu. Akhirnya Nabi Yunus sama La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mau dibakar oleh Raja Namrud, memang dituduh, memang dicecek colok, nono malaikat
Israfil, malaikat yang perintah hujan dan yang memerintah angin, dia menawarkan diri. Ya Ibrahim, tidakkah kamu mau saya bantu untuk menurunkan hujan supaya kayu-kayu yang akan membakar tubuhmu nanti itu akan membasah dan tidak jadi kamu dibakar? Nabi Ibrahim, jangan, ajak. Dia cuma membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Cukup nih, cukuplah Allah tempat kami meminta tolong, yang melindungi aku dan memudahkan urusan-urusanku. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Begitu mau dibakar, turun ayat perintah kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dinginilah kamu dan selamatkan hamba yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di antara kita hari tidak boleh pasti kemana persolatan, persoalan bini, persoalan api, persoalan anak. Perbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini maknanya Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Puanna al-umroh asobanna rufatawi itu mengatakan ilahin nas, sesembahannya manusia. Makanya kita orang beriman itu tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Dan sering kita ucapkan, mengatakan bahwa kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatihi lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, amal-amal kebajikanku, hidup matiku, semuanya punya Allah. Maka inilah yang membuat kita sujud ilahi nas. Kenapa kita harus sujud kepada Allah? Karena Allah itu maknanya Malikin nas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu pula aku berdoa. Dia mengatakan, "Ini apa ini mufaya?" Kalau 6 lagi, kejuan lagi. Ya. Makanya orang yang ilahi nas, sujud kepada Allah, berarti manusia itu dia butuh Allah. Narik mula perluan kita wifunglah ta'ala, pas dia sujud kepada Allah. Tapi narik mulina perluan wifunglah ta'ala, dia boleh masuk banyak, dia boleh masuk. Toma perluan ini wifunglah ta'ala isu itu dia sujud dulu deh. Ia dia perluan wifunglah ta'ala, dia boleh sujud, dia boleh masuk banyak. Pasti tidak bisa sholat, karena bukan ilahi nas, bukan tempat sesembahannya manusia, tapi sesembahannya adalah harta, jabatan, kemalasan, kebodohan, dipandang ini, itu bukan ilahi nas, sembah manusia. Kemudian apalagi ayat keempat, yaitu min syarril waswasil khannas. Min syarri di sini maknanya keburukan. Ya. Al-waswas itu maknanya suara. Jadi suara Nabi itu luar biasa. Pada saat dalam satu kitab menjelaskan iblis laknatullah pada saat diusir di surga. Hei iblis, mesuni dari Adam aki surga, makukul lemusi deko. Tapi iblis masih sempat diterima doanya oleh Allah. Ya Allah, masih sempat ada permohonan saya. La usizanna fil ard. Melo ka kasih kasur kepada mende. Nono kena mereka kesempatan untuk belo-beloi dino. Untuk kurade anak pona Adam illa ibadatan minhumul mukhlasin. Kecuali anak cucu Adam hamba yang tak beribadah. Itu boleh tapi yang selesai oleh mana boleh. Ini al-waswas. Makanya godaan dunia itu luar biasa. Godaannya wanita itu, godaannya jabatan, godaannya harta, luar biasa. Godaan itu al-waswas, suara bisikan, ibisi-bisi tahu. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ke dalam dada manusia.
minal jinnati wan nas, dari setan jin dan setan manusia. Ini apa tuh itu mata baik hati-hati kita. Maka kita perlu hati-hati. PDB kan pada tahu PDB kasih nama lebih. Iya. PDB kagak pada tahu. Semakin tidak ada imannya orang, semakin tidak ada setan mendekat. Sebab setan apa itu? Akhirnya walaupun dia belum jadi setan. Makanya dikatakan minal jinnati wan nas, setan jin dan setan manusia. Sehingga sering diucapkan kamu itu berusaha setan, artinya berusaha munafik. Lahirianya manusia, tapi hatinya di dalam setan. Sehingga ucapan tahu setan kepada ikut. Masya Allah. Ini Pak, perlu kita. Makanya semakin banyak imannya orang, makanya hati-hati kita Pak. Hati-hati kita. Semakin banyak imannya orang. Nampaknya setan jin tidak pernah salah. Asal ustaz si tahu ustaz dan ustaz ni boleh. Ya, pejabat tahu pejabat itu sedang itu boleh. Ya Pak. Pendematan statusnya tahu pendematan itu sedang itu boleh. Jadi bahasa agama ni agak status. Ya Pak baru ustaz. Pak baru itu sedang itu boleh. Tidak pernah salah itu. Tosok kita tanya sedang Tuhan ni boleh. Tidak pernah. Pejabat itu tanya sedang masyarakat goda, pejabat itu senangnya. Jadi minal jinnati wan nas, dari setan jin dan setan manusia. Makanya hati-hati kalau ingin tahu, kalau kita mau tahu setan apa yang menggoda saya, ini kebiasaan. Ya Pak. Wah, iya jawab aku Pak, pemimpin keluarga. Saya mencintai istri, saya mencintai anak. Hati-hati. Setan itu goda untuk melihat yang lain. Makanya jangan selalu membanggakan diri. Sebab dia ada tempat dia ada warna apa lu nyimak dari kunanya godaan setan. Bangsa kita sini Pak. Ini enggak ada setan ke sini itu aja lah. Kumelo ngisi ngomong setan ke sini Pak. Aku yang santai-santai sakit kan. Allah kita suaca santai. Yang di Mekah Pak, yang di Mekah si Madinah asal engkau hutannya orang sandala, orang makmurah, orang yang jangan disandi. Itu orang ini, ibu, maka jadi langgar, maka kita dibaca buat jalan kita waktu dari ketua untuk setan, tanyana alena, yang tadi disenangi, alena tadi disenangi. Jadi maksudnya kita mau apa? Mengalami tahu bisa tersandri. Ya, asal engkau merasa-rasai sesekira di hutannya orang sandana, orang makmurah. Ya, orang lihat cantik santai. Nama-nama kita santai makin disewaca. Disewaca kita santai makin. Aku tu ingin menusar, besar-besar ramai mampir soyo, bertemu. Pokoknya lah pakai ruko. Macam apa ni macam kerana dulu na ya asal kita ngomongin bicara Allah bagi punya benda. Ini dari mana sih lagi? Dari jinnati wan nas. Dari mana sih? Masya Allah. Baik, kami lebih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bersama berdoa kepada Allah agar senantiasa ceramah kita ini penuh dengan makna, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa hadana ila Allahumma ya Malik as-samawati wal ardi Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min syarriha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa taqwa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wa akhirah wa afatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan fil jannah wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamdi alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wa aqwa min al-hisab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana lana wa li walidina warhamna wa rabbina subhanahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbana